mempresentasikan mengenai materi Bab 2 Statistika Mata Pelajaran Matematika Wajib. Kami dari kelas 12 IPA dari MA Al-Ahliyah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Lutfia Salma, Anindita Nurul Fitri Fatia, Julian Tisania Putri, dan Kaira Nisa Hajarwati. Di sini, kami akan menggunakan data berkelompok dari tanggal lahir siswa atau siswi kelas 12 IP1 dan 11 IPA. Yang pertama, penyajian data statistik. Di sini, kami memiliki total 64 data dari tanggal lahir siswa atau siswi kelas 12 IP1 dan 11 IPA. Untuk penyajian data statistik, ada beberapa hal yang harus kita cari terlebih dahulu. Yang pertama ada jangkauan. Rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max ini adalah nilai tertinggi dan X min adalah nilai terendah. Nah, diketahui dari data yang sebelumnya bahwa X max-nya adalah 31 dan X min-nya adalah 1. Kita kurangkan dan akan menghasilkan R sama dengan 30 atau jangkauan sama dengan 30. Kemudian yang kedua kita cari banyak kelasnya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kita masukkan datanya, log N-nya itu N adalah banyaknya data, total banyaknya data, yaitu 64. Log dari 64 adalah 1,8061. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,8061. K sama dengan 1 ditambah 5,9061. K-nya sama dengan 6,9061. Kita bulatkan menjadi 7. Jadi banyaknya kelas dari data tersebut adalah 7. Kemudian kita cari panjang kelasnya juga. Rumus dari panjang kelas adalah R sama dengan K, di mana R adalah 30 dan K-nya adalah 7. Maka akan dihasilkan P sama dengan 4,28. Kita bulatkan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Yang dimaksud banyak kelas di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan panjang kelasnya adalah 1 sampai 5 ini, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya. Jadi untuk penyajian tabel data statistik tidak sembarangan langsung dimasukkan nilainya. Harus menggunakan rumus yang seperti tadi. Kemudian kita pisahkan terlebih dahulu data-datanya. Mana yang 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya. Maka akan jadi seperti ini. Setelah dicari dan setelah dilihat lebih teliti, dihasilkan bahwa frekuensi dari 1 sampai 5 adalah 10, frekuensi dari 6 sampai 10 adalah 12, frekuensi 11 sampai 15 adalah 8, frekuensi 16 sampai 20 adalah 13, frekuensi 21 sampai 25 adalah 7, frekuensi 26 sampai 30 adalah 12, dan frekuensi 31 sampai 35 adalah 2. Kemudian untuk mencari XI adalah nilai interval sebelah kiri dan sebelah kanan ditambahkan, kemudian dibagi 2 hasilnya. Seperti 5 ditambah 1 adalah 6, dibagi 2 hasilnya menjadi 3. 10 ditambah 6 adalah 16, dibagi 2 adalah 8. Dan seterusnya. Kemudian untuk mencari FI dikali XI, kita perlu mengalihkan hasil dari frekuensi ini dan XI ini. Seperti 10 kali 3 adalah 30, 12 kali 8 adalah 56, 8 kali 13 adalah 144, 13 kali 18 adalah 234, 7 kali 23 adalah 161, 12 kali 28 adalah 336, dan 2 dikali 33 adalah 66. Kemudian hasil dari FI kali XI ini dijumlahkan dan menghasilkan 1027. Yang kedua, ada ukuran pemusatan data. Rumus MEAN yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma F, atau jumlah frekuensi nilai datum dibagi jumlah frekuensi. Sesuai rumus yang ada, lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi sigma FI kali XI-nya itu kan 1027 dibagi jumlah sigma F. Nah itu kan 64. Nah hasilnya itu 16,05. Rumus median yaitu TBK ditambah setengah N dikurangi sigma FK dibagi F median dikali P. TBK itu tepi bawah kelas. Nah pertama-tama kita cari dulu mediannya, yaitu setengah kali N. Nah N nya itu kan 64, berarti setengah dikali 64 yaitu 32. Nah 32 itu berada di kelas keempat. Nah cara mencari TBK itu BBK
dikurangi 0,5. PBK-nya kan 16 dikurangi 0,5, hasilnya 15,5. Terus yang sigma FK itu F1 ditambah F2 ditambah F3. Berarti 10 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 30. Nah, F mediannya itu karena median berada di kelas keempat, maka F mediannya 13. Nah, panjang kelasnya itu tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. TAK-nya kan 20,5, TBK-nya 15,5. Berarti 20,5 dikurangi 15,5, hasilnya 5. Kemudian, masukkan hasil-hasil tadi ke dalam rumus median. TBK-nya 15,5, setengah N-nya 32, sigma FK-nya adalah 30, FME-nya adalah 13, dan P-nya adalah 5. Median sama dengan 15,5 ditambah 32 dikurangi 30, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 13 dikali 5, hasilnya adalah 0,77. 15,5 ditambah 0,77, hasilnya adalah median sama dengan 16,27. Jadi mediannya adalah 16,27. Rumus modus yaitu TBK ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TBK-nya kan 15,5. Terus D1 itu selisih F kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Terus yang D2 itu selisih F kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 13 dikurangi 7 hasilnya 6. P-nya kan 5. Berarti modus itu 15,5 ditambah 5 per 5 ditambah 6 dikali 5. Terus turun jadi 15,5 ditambah 5 per 11 kali 5. Jadi terus turun lagi yang 15,5-nya. Kemudian 15,5 ditambah 2,27. Maka nilai dari modus adalah 17,77. Yang ketiga ada ukuran letak data. Selanjutnya ada kuartil. Di sini kita menghitung Q1 dengan Q3. Kita tidak menggunakan Q2 dikarenakan Q2 sama saja dengan median. Lalu di sini ada rumus Q1 sama dengan TBK ditambah dalam kurung 1/4 N minus sigma FK per FG1 dikali P. Adapun keterangannya, N adalah banyaknya data, sigma FK yaitu jumlah frekuensi kumulatif, FG1 itu frekuensi Q1, sedangkan P itu artinya Panjang kelas. Lalu kita hitung Q1 terlebih dahulu dengan rumus 1/4 dikali N. 1/4 dikali banyaknya data itu 64, hasilnya 16. Nah, 16 ini terletak di kelas kedua. Mengapa terletak di kelas kedua? Karena di tabel kelas kedua itu 22. Nah, sedangkan angka 16 ini kurang dari 22. Selanjutnya kita hitung TBK dengan rumus BBK dikurang 0,5. BBK ialah batas bawah kelas, sama dengan 6 minus 0,5, yaitu 5,5. Kalau ada sigma FK sama dengan 10 dan FQ1 sama dengan 12. Lalu kita masuk ke rumus Q1. Menghitung Q1 sama dengan 5,5 tambah dalam kurung 16 min 10 per 12 kali 5 sama dengan 5,5 ditambah dalam kurung 6 per 12 dikali 5 sama dengan 5,5 ditambah 2,5 hasilnya 8. Selanjutnya kita menghitung Q3. Di sini rumusnya sedikit berbeda. Tadinya 1/4 sekarang menjadi 3/4 dan tadinya FQ1 sekarang menjadi FQ3. Rumus Q3 yaitu TBK ditambah dalam kurung 3/4 kali N
minus sigma FK per FQ3 dikali P. Lalu kita ke rumus Q3 sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 64, hasilnya 48. 48 ini terletak pada kelas kelima. Lalu ada TBK sama dengan BBK atau batas bawah kelas dikurangi 0,5 sama dengan 21 kurang 0,5, hasilnya 20,5. Lalu ada sigma FK atau jumlah frekuensi kumulatif sama dengan 10 ditambah 12 tambah 8 tambah 13 sama dengan 43. Lalu ada FQ3 sama dengan 7 dan P sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus Q3. Q3 sama dengan TBK ditambah dalam kurung 48 minus 43 per 7 dikali 5 sama dengan 20,5 ditambah dalam kurung 5 per 7 dikali 5 sama dengan 20,5 ditambah 3,57 sama dengan 24,07. Lalu kita akan menghitung desil dengan rumus DI sama dengan TBK ditambah dalam kurung 1/10 dikali N dikurangi sigma K per FDI dikali P. Dengan catatan I di sini sama dengan 1 minus 9. Di sini kita memilih angka 4, jadi D4 sama dengan 4/10 dikali 64. Hasilnya 25,6. Terletak pada kelas ketiga. Lalu ada TBK dengan rumus BBK dikurang 0,5 sama dengan 11 dikurang 0,5, hasilnya 10,5. Lalu ada sigma FK sama dengan 10 ditambah 12, hasilnya 22. Lalu ada FD4 sama dengan 8 dan P-nya 5. Lalu kita masukkan angka-angka yang tadi ke rumus D4 sama dengan 10,5 ditambah dalam kurung 25,6 dikurang 22 per 8 dikali 5 sama dengan 10,5 ditambah dalam kurung 3,6 per 8 dikali 5 sama dengan 10,5 ditambah 2,25, hasilnya 12,75. Sesudah desil kita akan menghitung persentil dengan rumus PI sama dengan TBK ditambah dalam kurung 1/100 dikurang sigma FK per FPI dikali P. Dengan catatan I-nya sama dengan 1 minus 99. Di sini kita menggunakan angka 22, jadi P22 sama dengan 22/100 dikali 64 sama dengan 14,08, terletak pada kelas kedua. Lalu ada TBK dengan rumus BBK dikurang 0,5 sama dengan 6 kurang 0,5, hasilnya 5,5. Lalu sigma FK sama dengan 10, FP22 sama dengan 12, dan P-nya sama dengan 5. Lalu kita hitung P22 sama dengan 5,5 ditambah dalam kurung 14,08 dikurang 10 per 12 dikali 5 sama dengan 5,5 ditambah dalam kurung 4,8 per 12 dikali 5 sama dengan 5,5 ditambah 1,7, hasilnya 7,2. Yang keempat ada ukuran penyebaran data. Rumus jangkauan yaitu R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum atau TAK, tepi atas kelas dikurangi TBK, tepi bawah kelas. Nah, tepi atas kelas didapat dari nilai yang tertinggi yaitu 35, kemudian ditambah 0,5 menjadi 35,5. Tepi bawah kelas didapat dari nilai yang terendah yaitu 1,
kemudian dikurangi 0,5 menjadi 0,5. Hasil dari pengurangan tersebut adalah 35. Rumus jangkauan antar kuartil yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 dan Q1-nya dari yang tadi sudah kita hitung, jadi 24,07 dikurangi 8, hasilnya 16,07. Rumus simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah dikali H. Untuk H-nya didapat dari yang tadi kita hitung, jadi setengah kali 16,07. Hasilnya 8,035. Rumus langkah-langkah yaitu L sama dengan 3/2 dikali H. Untuk H-nya dapat dari yang tadi kita hitung. Jadi 3/2 kali 16,07. Hasilnya 24,105. Rumus pagar dalam yaitu PD sama dengan Q1 dikurangi L. Q1 dan langkah-langkahnya dari yang tadi kita hitung. Jadi 8 dikurang 24,105. Hasilnya min 16,105. Rumus pagar luar yaitu PL sama dengan Q3 tambah L. Q3 dan langkah-langkahnya dari yang tadi kita hitung. Jadi 24,07 ditambah 24,105. Hasilnya 48,175. Rumus S2 atau disebut ragam yang ada pada gambar didapat dari tabel yang sebelumnya kita sudah hitung, yaitu 5230,86 dibagi 64, hasilnya 81,732 yang dibulatkan menjadi 81,73. Rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar S2. Jadi, akar 81,73 hasilnya 9,04. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.